Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah, Prodi PGSD kelas 1F, NIM 2020143 234. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal UTS Geometri. 2 dari 5 soal yang diberikan. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan apa itu segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup seluruh sisinya, dan sudut sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi, dan sudut yang paling sedikit itu 3 sisi. Dan di sini sudah ada contoh. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Jadi, segitiga sama sisi ini bangunnya saling tertutup, kemudian sisi-sisinya terdiri dari 3. Kemudian, ciri-ciri dari segi banyak yaitu 1. Sisi-sisi harus sama, kemudian sudutnya juga harus sama, dan bentuknya harus cembung. Dalam segi banyak, ada juga segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah semua bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Sebagai contohnya adalah segitiga sama sisi, segi empat, pentagon, heksagon, dan lain-lain. Kemudian, segi banyak tidak beraturan adalah semua bangun yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Sebagai contohnya adalah persegi panjang, jajar genjang, kemudian segitiga sembarang, dan lain-lain. Di sini sudah ada soal. Dari gambar di samping, manakah yang termasuk segi banyak? Kemukakan alasanmu. Nah, di sini yang termasuk dalam segi banyak adalah 1, 2, 3, 5, dan 8. Alasannya, di sini saya sudah menjawab ya. Alasannya karena bangun tersebut seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Kemudian bangun datar seluruh isinya dan bangun itu memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudut yang dimilikinya. Maksudnya, sisi-sisinya ini sama ya, sudut-sudut ini sama. Jadi dia termasuk dalam segi banyak. Mengapa lingkaran dan oval juga bukan termasuk segi banyak? Pertama, lingkaran. Karena lingkaran ini memiliki jari-jari dan diameter. Diameter dan lingkaran juga memiliki bentuk yang kurva sederhana, tertutup, yang lain selain segi banyak. Jadi, lingkaran ini tidak termasuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian juga di sini ada oval. Kenapa oval bukan termasuk dalam segi banyak? Karena mempunyai 2 sudut dan mempunyai 2 sisi yang saling melengkung. Oke, mari kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar bangun datar di samping. Tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putarnya. Sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan apa itu simetri lipat. Simetri lipat adalah suatu keadaan geometri atau bangun datar bila dilipat menurut suatu garis tertentu, bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Nah, garis yang merupakan lipatan atau menjadi cermin disebut sumbu simetri. Simetri lipat disebut juga simetri balik. Nah, di sini saya akan menjelaskan simetri lipat terlebih dahulu. Datar pertama adalah jajar genjang. Di sini saya akan mencoba melipat apakah jajar genjang mempunyai simetri lipat. Setelah kita coba, ternyata jajar genjang tidak mempunyai simetri lipat. Setiap kita lipat, tidak menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi, segitiga sama sisi mempunyai simetri lipat 3. Selanjutnya adalah persegi panjang. Kita hitung. 1, 2.
Jadi, persegi panjang mempunyai dua simetri lipat. Selanjutnya adalah persegi. Mari kita coba, ada berapakah simetri lipat dalam persegi? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi, dalam persegi mempunyai 4 simetri lipat. Kemudian, kita lanjut. Ini adalah belah ketupat. Mari kita hitung ada berapa simetri lipat pada belah ketupat. 1, 2. Belah ketupat mempunyai 2 simetri lipat. Terakhir adalah trapesium. Mari kita hitung ada berapakah jumlah simetri lipat pada trapesium. Tidak bisa. Ternyata trapesium mempunyai 1 simetri lipat. Di sini saya akan menjelaskan tentang simetri putar. Simetri putar adalah suatu keadaan bangun geometri bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar atau dengan pemutaran mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Bangun datar pertama adalah jajar genjang. Mari kita coba ada berapa putaran dalam jajar genjang. Nah, kita mulai dari 0 putaran. Kita hitung dari 1, kemudian kita putar ya. Tidak menempati bingkai, kemudian kita putar lagi 2. Kemudian kita putar lagi. Tidak menempati bingkai. Dan apabila kita putar kembali akan menempati posisi awal. Jadi jajar genjang mempunyai 2 simetri putar. Selanjutnya adalah persegi panjang. Mari kita coba ada berapa simetri putar pada persegi panjang. Kita mulai dari 0 putaran. Kita hitung 1 ya. Kita putar. Tidak menempati bingkai. Kita putar kembali. 2 kita hitung. Tidak menempati bingkai. Dan menempati posisi semula. Jadi, persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Kita lanjut belah ketupat. Ada berapa simetri putar pada belah ketupat? Kita mulai dari 0 putaran. Kita hitung 1. Kita putar. Tidak menempati bingkai. Kita putar kembali. Kita hitung 2. Kita putar lagi. Dan apabila kita putar kembali, maka ia akan di posisi awal. Jadi, belah ketupat mempunyai 2 simetri putar. Selanjutnya adalah persegi. Mari kita hitung ada berapa putaran pada persegi. Kita mulai dari 0 putaran. Kita hitung 1 ya. Kita putar. 2. Kita putar lagi. 3. Dan kita putar lagi 4. Dan kita putar lagi untuk posisi awal ya. Nah, jadi persegi mempunyai 4 simetri putar. Selanjutnya adalah segitiga. Kita coba ada berapa putaran dalam segitiga. Kita hitung dari 1. Kita putar. Tidak menempati bingkai, kita putar lagi. Kita hitung 2. Kita putar lagi. 3. Dan kita putar lagi. Maka akan ke posisi awal. Jadi, segitiga mempunyai 3 simetri putar. Selanjutnya adalah trapesium. Mari kita coba ada berapa simetri pada trapesium. Kita putar, kita hitung dari 1 ya. Kemudian kita putar. Tidak menempati bingkai.
kita putar lagi, tidak menempati bingkai, dan kita putar lagi, tidak juga, dan menempati ke posisi awal. Jadi, trapesium hanya memiliki satu simetri putar.